Silakan langsung to the point ya, dicatat oleh Dr. Diana. Baik, terima kasih panelis. Terima kasih saudara calon. Perkenalkan, nama saya Alessandro Rey dari P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Kami akan tanyakan dua hal kepada Ibu, karena Ibu saudara calon adalah pejabat aktif di Kementerian Keuangan. Ya, kami akan fokuskan kepada dua klaster. Klaster yang pertama adalah karena Ibu adalah pemeriksa pajaknya pemeriksa, gitu ya. Nah, jadi kami akan bertanya mengenai pemeriksaan pajak. Ya. Mungkin Ibu paham ya Bu ya, hukum acara pemeriksaan pajak. Saudara calon paham? Hukum acara pemeriksaan pajak yang diatur di dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, Jungto PMK 17 2013, Jungto PMK 184 2015, Jungto PMK 18 tahun 2021. Itu hukum acara pemeriksaan pajak. Nah, itu yang kami mau tanyakan pertama, nanti baru hukum acara PK-nya, ya. Oke, yang pertama kepada saudara calon, ketika dilakukan pemeriksaan pajak, ya, ada hukum acara yang mengatur antara lain pengujian dan pembahasan. Salah satunya yang telah jelas diatur adalah jangka waktu pengujian. Misalnya disebutkan di dalam PMK 6 bulan jika tidak ada perpanjangan. Dan 2 bulan untuk pembahasan akhir. Nah, yang kami ingin minta pendapat saudara calon, karena ini nanti diperiksa di Mahkamah Agung ketika saudara calon jadi Hakim Agung Kamar Tun khusus pajak. Ketika jangka waktu pengujian lewat 6 bulan dan ketika pembahasan akhir lewat 2 bulan, tidak ada perpanjangan. Menurut saudara calon, ya, sesuai dengan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang KUP dan turunannya, apakah hal tersebut dapat dibenarkan? Atau apakah hal tersebut dapat membatalkan SKP atau STP? Karena ada pendapat hakim, beberapa hakim, bahkan hampir semua hakim di pengadilan pajak berpendapat itu dapat dilanggar karena tidak ada sanksinya. Tidak ada dalam KUP, Undang-Undang KUP maupun dalam PMK sanksinya. Yang kami ingin tanyakan, apakah dalam pemeriksaan pajak melanggar undang-undang itu dapat dibenarkan? Dan mohon saudara calon kaitkan dengan pasal 31 ayat 2 sehubungan dengan pemeriksaan ulang. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara calon paham mengenai pemeriksaan QA atau Quality Assurance. Ketika tim peneliti atau tim Quality Assurance pemeriksaan menerbitkan risalah, apakah menurut saudara calon risalah itu mengikat di persidangan? Mohon saudara jelaskan. Ya. Nah, itu mengenai pemeriksaan pajak. Yang ketiga, dalam proses pemeriksaan pajak, menurut saudara calon, ya, apakah pemeriksa pajak itu hanya tunduk kepada Undang-Undang KUP dan turunannya, tapi tidak tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan? Saya mau sampaikan lagi fakta di persidangan di pengadilan pajak, bahwa banyak hakim yang hanya memeriksa tunduk pada Undang-Undang KUP saja. Undang-Undang 14 tahun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dikesampingkan. Apakah saudara calon sepakat dengan itu? Ya, itu mengenai hukum acara pemeriksaan pajak. Yang kedua, mengenai hukum acara PK. Ya. Saudara calon mengetahui bahwa ada stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa hakim PK dalam membuat putusan itu cuma kopas saja. Karena apa? Putusannya rata-rata 6 sampai 8 halaman. Ya. Nah, yang ingin kami tanyakan kepada saudara calon ketika lulus nanti, menurut saudara calon, apakah ketika saudara memutus, ya, salah satu alasan diajukannya PK itu adalah berkaitan dengan pasal 91, yaitu huruf E, adanya pertentangan norma dalam hukum positif. Yang kami ingin tanyakan, berarti ketika PK diajukan berdasarkan adanya pertentangan norma dalam pasal 91 huruf E, Undang-Undang Pengadilan Pajak, artinya ada salah penerapan hukum. Nah, yang kami ingin tanyakan adalah, apakah makna daripada salah penerapan hukum itu adalah murni salah penerapan hukum material atau juga termasuk salah penerapan hukum formil, ya, yang terjadi di pengadilan pajak? Misalnya ya, hakim pengadilan pajak menolak memberikan kesempatan para pihak untuk mengajukan ahli dengan alasan
kami ini kan sudah ahli, jadi Anda nggak perlulah mengajukan ahli. Ya, itu kan salah satu pelanggaran hukum acara di pengadilan pajak. Nah, kalau dikaitkan dengan alasan PK dan saudara calon jadi hakim yang akan memutus, apakah maksud dari pasal 91 huruf E itu adanya pertentangan norma, termasuk di sana adalah salah penerapan hukum material atau juga salah penerapan hukum acara formilnya di pengadilan pajak, termasuk salah penerapan hukum di pemeriksaan pajaknya. Ya, karena semua perkara yang bermuara di PK itu berasal dari pengadilan pajak, baik itu perkara banding maupun perkara gugatan, dan juga berasal dari hasil pemeriksaan pajak. Ya, nah kenapa kami Waktunya sampaikan? ya. Terima kasih. Karena apa kami sampaikan? Karena ini sangat penting untuk diberikan jawaban. Ya, terima kasih saudara calon. Terima kasih panelis. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Richard Pangaribuan. Saya perwakilan dari wajib pajak PT Surya Bumi Sentosa. Pertanyaan saya adalah, Ibu kan mencalonkan sebagai hakim ya Bu. Pertanyaan saya adalah, apakah hakim pengadilan pajak dalam memutus perkara pajak hanya tunduk pada ketentuan perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak? Mohon Ibu kaitkan juga dengan pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menggali nilai-nilai hukum lain selain daripada hukum pajak. Itu. Siang Ibu, izin bertanya. Saya Kevin Indrawan nama saya. Saya perwakilan sebagai wajib pajak dari PT Sumber Rezeki Pangan. Kalau saya ingin bertanya tentang seputar bagaimana putusan pengadilan yang pada intinya salah satu diajukan upaya hukum PK atau peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak adalah adanya putusan yang bersifat ultra petita. Nah, tolong Ibu jelaskan alasan peninjauan kembali dengan putusan ultra petita berdasarkan pasal 91 huruf C dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan juga dikaitkan dengan pasal 80 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang menambah pajak yang harus dibayar. Mungkin cukup segitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, perkenalkan saya Yudi Zaman, perwakilan dari warga masyarakat sipil selaku wajib pajak izin bertanya. Mohon Ibu jelaskan sebagai calon hakim agung dalam memutus perkara pajak, mana yang harus didahulukan hakim pengadilan pajak? Apakah bukti yang dimaksud dalam pasal 69 UU PP atau peraturan perundang-undangan perpajakan yang dimaksud dalam pasal 78 UU PP atau keyakinan hakim yang dimaksud dalam pasal 78 UU PP atau semuanya harus dipenuhi? Baru perkara bisa diputus. Baik, terima kasih. Masih ada lagi? Baik, silakan Bu menjawab dengan waktu yang singkat. Ya, silakan. Yang terhormat Bapak Alessandro Rey, ini saya coba catat, mudah-mudahan saya tidak salah menangkap ya Pak Alessandro ya. Terkait dengan pengujian Pak, ini memang ada ketentuannya Pak, tetapi memang kita itu kan ada daluarsa pajak selama 5 tahun Pak. Nah itu setelah 5 tahun baru ada daluarsa pajak. Nah pengujian ini sebenarnya bukan misalnya itu kalau pengujian terkait restitusi itu memang dibatasi waktunya Pak, yaitu 12 bulan kan begitu. Nah tetapi kalau yang ini bisa saja pemeriksaan itu dalam rangka pengujian di luar daripada restitusi Pak. Nah kemudian terkait dengan pembahasan akhir Pak, ini memang pembahasan akhir ini ada juga waktunya Pak. Saya pikir ini semua terkait dengan pengujian dan pembahasan akhir ini memang ada waktunya. Mengenai sanksi tadi memang saya sama dengan yang di pengadilan pajak, ini memang sanksi terhadap pegawai pajak yang lewat dari 6 bulan ini memang tidak ada Pak. Tetapi kita sudah mengusulkan misalnya di dalam sistem perpajakan itu dibuat jangka waktu khususnya untuk misalnya pemeriksaan yang mendekati atau yang sudah mendekati masa 5 tahun begitu Pak. Kemudian mengenai pemeriksaan ulang ini Pak, ini setelah sesuai dengan ketentuan, ini pemeriksaan ulang ini dapat dilakukan kalau sudah ada novum Pak. Nah ini tentunya kriteria novum ini
perlu juga kalau misalnya ini harus dilakukan pemeriksaan ulang, berarti yang perlu adalah apakah terdapat di dalamnya novum yang sehingga ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan ulang. Kemudian berikutnya terkait quality assurance, Pak. Ini memang quality assurance adalah semacam mediasi gitu Pak ya antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, tapi memang sifatnya bukan sebagai penentu Pak, penentu bahwa ini merupakan hasil akhir ini adalah sebagai SKP-nya, tidak Pak, karena ini kembali lagi kepada hubungan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak dalam lingkup waktu kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak. Kemudian pemeriksa apakah KUP dan turunannya atau melihat dengan peraturan lainnya, ini saya berpendapat karena pajak ini ada lex spesialis Pak, maka yang menjadi pedoman bagi dalam rangka di dalam administrasi pajak ini tentunya berpedoman kepada undang-undang perpajakan. Kemudian lanjut bagian 2, Hakim PK hanya kopas. Ini mohon izin Pak Alessandro Rey, saya nggak tahu apa maksudnya. Apakah ini memang karena template-nya yang memang kan sudah ada format format putusan yang ada di dalam Perma, tetapi kalau menurut saya ini tentunya di dalam itu walaupun singkat, saya beberapa kali membaca itu tetap ada pertimbangan hukumnya. Jadi ada pertimbangan hukum kenapa Hakim Agung memutuskan amarnya seperti ini, mengabulkan atau menolak. Nah, kemudian mengenai pasal 91E yaitu adanya perbedaan penerapan, ini memang 1 menit. Di dalam PK ini memang ada di dalam penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak, memang PK itu adalah melihat dari 2 aspek, satu aspek juridis dan satu aspek fakta-faktanya Pak. Jadi tidak murni bukan hanya sebagai judex juris juga, tapi judex faktinya juga. Itu ada di dalam penjelasan Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kemudian Hakim PP sudah ahli kalau alasan PK. Kalau mengenai Hakim PP apakah mengizinkan atau tidak ahli, saya pikir ini kan bisa diajukan ke pengadilan pajak. Tentunya kan di sini pihak pemohon banding atau pihak penggugat bisa mengajukan ahli. Waktu itu. habis ya. Baik,